Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini gue akan membacakan sebuah kisah mistis dari Gunung Salak yang bersumber dari Bang Tanu. Bang Tanu dan teman-temannya sempat tersesat saat melakukan pendakian ke gunung yang cukup terkenal angker itu. Bahkan mereka juga mendengar suara-suara aneh seperti layaknya di sebuah desa. Apakah mereka tersesat di sebuah desa goib Gunung Salak? Dan apakah Bang Tanu dan teman-temannya bisa selamat? Silahkan menikmati alur ceritanya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Kisah misteri saat naik Gunung Salak. Beberapa bulan lalu, tepatnya bulan Juni di tahun 2019, setelah Lebaran Idul Fitri, biasanya Tanu, sebut saja namanya seperti itu, ia adalah anak yang mempunyai hobi naik gunung bersama teman-teman komunitasnya. Tanu adalah anak komunitas pendaki gunung Ras 1910 yang berada di daerah Jakarta Timur. Beberapa gunung sudah pernah ia daki bersama komunitasnya. Sudah menjadi tradisi di keluarga besar Tanu, setiap lebaran berkumpul bersama keluarga di tempat abah kakeknya Tanu yang berada di Kuningan, Jawa Barat. Malam itu pesan WhatsApp masuk dari Sigel di dalam handphonenya Tanu. "Nu, lu masih lama di kampung?" "Kenapa emang?" "Bete nih gue di rumah. Naik gunung yuk, mumpung libur lebaran masih lama." "Mau kemana emang pengennya?" "Pengen ke Gunung Salak gua. Belum pernah gua kesana." "Ya udah deh, besok pagi gua balik ke Jakarta. Ajakin yang lain juga bro." Tutup pesan WhatsApp dari Tanu malam itu. Singkatnya, Tanu telah pamit pada mama dan papanya dan juga kerabatnya yang lain untuk pulang duluan ke Jakarta. Saat sang surya hendak pergi menjalankan tugasnya sehari, Tanu bersama teman-temannya sedang asik berdiskusi tentang keberangkatan ke Gunung Salak esok pagi. Teman-teman Tanu yang akan pergi ke Gunung Salak ada 8 orang, termasuk dirinya, dengan personil Irfa, Sige, Esa, Iwa, Nurul, Manung, dan Ipa. Singkatnya, setelah sampai di Gunung Salak, Tanu langsung mempersiapkan logistik dan membawa Handy Talkie atau yang biasa disebut AT untuk sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan saat perjalanan menuju puncak, mereka merasa kelelahan dikarenakan sudah lama tidak naik gunung. Alhasil menyusuri jalan setapak terasa lama. "Jangan lupa tinggalin ranting atau tali rapia dalam setiap jalan," perintah Tanu pada Iwan di posisi terakhir berjalan yang dikenal sebagai sweeper. "Siap bang," jawab Iwan sembari meninggalkan jejak berupa ranting pohon dan tali rapia berwarna biru. Entah sudah berapa jam mereka menyusuri jalan, namun rasanya berputar-putar saja di tempat itu. Sampai akhirnya mereka menyusuri jalan yang sangat sempit dan terdapat banyak semak belukar. Iwan yang paling terakhir berjalan selalu meninggalkan jejak berupa ranting pohon yang diikatkan dengan tali rapia. Tapi saat mereka mau berbalik arah mencari pertigaan jalan awal masuk rute pendakian itu untuk turun kembali, mereka tidak menemukannya.
seolah-olah jalur telah hilang. Sebelum berputar arah, mereka sudah melakukan voting terlebih dahulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setelah sadar mereka tersesat, kemudian Irfan mengingatkan Tanu kalau mereka membawa handy talkie. "Tadi yang catat frekuensi basecamp Cidahu siapa?" tanya Tanu sebagai ketua tim pendakian ini. "Oh gue bang," sahut Iwan sembari membuka contekan dari secari kertas. Tanu pun langsung memberikan HT itu kepada Iwan. "Coba lu yang cari ini," pinta Tanu. Dan tidak berapa lama, basecamp Cidahu alias pos 1 memberikan jawaban kalau mereka memang tersesat dan salah jalan. Dan disinilah awal mula keanehan itu terjadi. Untuk turun kembali, mereka dipandu melalui HT dari basecamp Cidahu. Sampai akhirnya mereka kembali di pertigaan jalan, menemukan sisa-sisa hutan yang terbakar. Akhirnya Tanu dan teman-temannya pun sampai di pertigaan jalan yang merupakan awal jalan pendaki. Pertigaan menuju puncak atau ke Kawah Ratu, tapi sudah sedikit jauh dari basecamp Cidahu. Sebelum mulai kembali perjalanan, Tanu memberikan isyarat kepada timnya untuk melingkar dan berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju puncak. "Oke, kita berdoa dulu. Semoga perjalanan kita dilancarkan dan tidak terjadi kejadian yang aneh-aneh," ucap Tanu memimpin doa. Semua pun merunduk seraya memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Berdoa selesai, Gunung Salak yang terkenal kecil-kecil cabai rawit merupakan gunung di daerah Jawa Barat, tepatnya di daerah Pesawahan, Sukabumi. Bagi para pendaki, sangat dianjurkan untuk bisa menaklukkan gunung ini karena treknya yang cukup menantang. Sebenarnya untuk mendaki ke Gunung Salak ini, para pendaki bisa memilih lewat 3 jalur. Ada jalur Cidahu, Pasir Rengit, dan jalur Cimelati. Dan jalur Cidahula yang sering digunakan para pendaki. Begitupun Tanu dan teman-teman lebih memilih lewat jalur pendakian Cidahu. Sementara sang surya mulai menua, mereka terus berjalan melewati jalan setapak yang dikelilingi dengan pohon-pohon tinggi di sisi kanan dan kiri. Burung pun berkicau bersahutan seperti berirama. Tak lupa Tanu meninggalkan jejak ranting dan tali rapia biru agar tak salah arah lagi seperti perjalanan sebelumnya. Maklum saja, ia adalah ketua tim pendakian ini dan membawa 7 teman. Yang ketiga dari mereka masih kelas 2 SMK, yaitu Nurul, Esa, dan Iwa. Nurul sebenarnya anaknya baik dan tidak banyak bicara. Namun sayang penasarannya dengan Gunung Salak membuat ia selalu bertanya di mana pohon salak berada. Ia pun bertanya pada Tanu yang sudah 3 kali mendaki gunung tersebut. "Lu udah 3 kali kan naik gunung ini bang?" tanya Nurul penuh penasaran sembari tengok kanan kiri mencari pohon salak. "Kenapa emang?" jawab Tanu sembari beberes tasnya. "Mana pohon salaknya sih? Namanya aja salak. Sampai di sini juga belum kelihatan pohon salaknya." "Sudah, yuk lanjut lagi. Jangan lupa berdoa selalu dalam hati ya," imbau Tanu kepada yang lainnya tanpa menjawab pertanyaan Nurul. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ini. Alhamdulillah, trek yang kita lewati benar. Semoga masih belum kelelahan saat sampai di atas, lirih Tanu dalam hatinya, menenangkan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba saja saat memasuki waktu maghrib, mulai kembali peristiwa aneh terjadi. Irfan yang semenjak sore kelelahan, namun ia sangat ingin kembali melanjutkan perjalanan dengan kondisi gerimis. Tak lama si Sigel juga ikut berkomentar untuk sekalian mendirikan tenda di tempat tersebut. "Elah, sudah lanjut lagi bang. Ngapain sih berhenti lagi?" ucap Irfan pada semuanya. Lu itu udah kelelahan dari tadi. Jalan aja paling lama, malah kami yang pelan-pelan nungguin lu," timpal Manung sembari memeragakan jalannya Irfan. "Masa sih? Salah lihat kali lu.
Orang gue jalannya cepat begini. Udah deh, sekalian aja diriin tenda di sini. Paling di atas juga sama konturnya begini. Tapi kalau di sini tuh kontur tanahnya kurang datar. Kita cuma bawa 2 tenda loh. Halah, sok banget lu. Petantang petenteng. Baru ke Gunung Salak 3 kali aja udah kayak paling bener lu. Ya terus kenapa emang? Masalah buat lu? Lu mau di sini silakan. Tapi kami semua masih mau melanjutkan perjalanan. Hardik Tanu dengan ponganya. Tanu yang merasa cukup berpengalaman sebagai ketuati yang pernah mendaki Gunung Salak ketiga kalinya, tidak ingin mendirikan tenda di sana. Selain bukan tempat yang biasa didirikan tenda, juga kontur tanah yang terlalu bergelombang, apalagi areanya sangat sempit untuk mendirikan tenda yang berkapasitas 6 orang, sedangkan mereka hanya membawa 2 tenda saja. Debat pun tak terhindarkan, hingga akhirnya mereka melakukan voting dan memasang flysheet di sana yang diikatkan pada pohon satu dengan pohon lainnya. Flysheet semacam terpal, tapi bahannya lebih ringan. Biasa digunakan untuk berteduh jika para pendaki sedang kehujanan. Dan setelah perdebatan itu, mereka pun terdiam 1000 bahasa, seakan menikmati hujan angin yang begitu deras. Hanya ada lampu senter kepala yang menemani mereka. "Woi, kalian kenapa?" ucap Tanu memulai pembicaraan. "Capek apa lapar?" "Dua-duanya, Bang." "Ya udah, kita istirahat aja dulu di sini. Waktu juga masih maghrib nih. Ngobrol lah sambil seruput kopi atau teh. Jangan pada diem-diem baik. Kalau lapar, kedinginan dan kelelahan, takutnya hipotermia," ucap Tanu. Tapi Nurul, salah satu teman Tanu, tak ingin berhenti di sana. Padahal di awal perjalanan, Tanu sudah melihat kalau ia kelelahan. "Udah, ayo bikin teh sambil ganjel perut dulu di sini," ucap Tanu. Tangannya pun sibuk meraih kompor. Dan saat sedang mengganjal perut, kondisi cuaca yang tadinya gerimis malah menjadi hujan angin. Tanu pun menyuruh teman-temannya untuk terus berdoa supaya mereka dimudahkan sampai ke puncak, kembali selamat sampai di rumah, dan hujan segera mereda. Tapi sayang, hujan malah semakin deras. Iwan yang sedari tadi hanya tiba-tiba berkata kepada Tanu kalau di tempat ini terasa aneh. Namun ia tidak ingin menceritakannya kepada yang lainnya. Sampai akhirnya hujan pun mulai mereda. Saat itu pukul 8 malam. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Iwan yang sejak tadi merasakan keanehan memberikan informasi kepada Tanu dengan pelan-pelan atau berbisik karena takut terdengar oleh yang lainnya. Dan saat melanjutkan perjalanan, Tanu mengatur sedemikian rupa posisi barisan karena penerangan yang minim. Dengan urutan tim dari depan ke belakang ada Nurul, Esa, Irfa, Ipa, Sigel, Manung, Iwan, dan terakhir Tanu. Saat mulai berjalan, Iwan yang sejak tadi mengalami keanehan tersebut, kala itu mendengar ada suara kereta kencana dan seperti ada banyak orang yang memenuhi tempat tersebut. Kayaknya letak gunung ini jauh dari perkampungan deh. Tapi kok ada suara gamelan kayak orang lagi hajatan. Padahal ini kan udah di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, batin Iwan saat itu. Bang, lu jangan nengok ke belakang ya," ucap Iwan kepada Tanu. "Kenapa emang, Wan? Tepat di belakang lu ada yang ngikutin kita." "Pantesan dari tadi bulu kudu gua merinding," gumam Tanu. Tapi karena penasaran, akhirnya Tanu memberanikan diri mengambil kerikil kecil dan melemparkannya ke arah belakang. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Iwan. Ada suara orang berdem di belakang Tanu. Uji nyali banget ini gue. Mana bawa anak orang lagi. Fokus Tanu. Lu harus tetap tenang dan jangan terbawa suasana ini. Kembali Tanu menenangkan dirinya sendiri. Cukup lama mereka sudah berjalan. Tak tahu di HM berapa saat ini. Mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda, dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam.
Dan saat tenda mulai berdiri, tinggal sisa satu tenda lagi yang akan didirikan. Namun si Nurul mengatakan pada Tanu agar jangan membuat tenda di sana. "Bang, jangan buka tenda di tempat lu berdiri. Ini kan tanahnya datar, Nurul. Emang mau di mana lagi? Itu ada 2 orang duduk di situ," ucap Nurul. Sedangkan Tanu tak melihat apa-apa di sana. Hanya tanah datar yang cukup untuk satu tenda. "Udahlah, gak apa-apa. Bismillah aja," jawab Tanu dengan tenang sembari membuka tenda. Kemudian mereka pun tidur untuk mengistirahatkan tubuh yang telah kelelahan. Hingga akhirnya pukul 12 malam mereka sudah pergi ke Pulau Kapu. Namun Ipal terbangun saat pukul 2 dini hari dikarenakan haus ingin minum. Dan pada saat bersamaan pula Iwan mendengar ada orang mengobrol di luar tenda. Dan karena ia berpikir itu dari tenda sebelah, akhirnya mereka tidur kembali. "Berisik amat sih, jam segini masih pada melek aja," batin Ipal saat itu. Hingga keesokan paginya, setelah sang surya mulai malu-malu menampakkan dirinya, Tanu dan teman-temannya pun bergegas merapikan tenda serta bersiap-siap untuk pergi ke puncak sana. Perjalanan pagi itu menuju puncak tidak ada hal-hal yang aneh, alias perjalanan mereka lancar tanpa hambatan. Dan sesampainya di puncak tersebut, mereka bertemu dengan banyak tim pendaki lain yang melewati jalur yang berbeda. Di antaranya ada tim pendaki dari Bekasi Utara yang berjumlahkan 9 orang. Dan karena Tanu penasaran, ia pun bertanya pada salah satu anggotanya, "Semalam hujan angin ya, Bang? Mana deres banget lagi," ucap Tanu ke rombongan tersebut. "Hah? Masa? Kayaknya gak ada hujan deh, Bang. Malah cuma gerimis kecil aja, gak ada angin kenceng," ucapnya dengan penuh penegasan, juga sembari mencolek teman yang lain untuk mengiyakan kalau semalam hanya gerimis kecil. Teman satu tim dengan orang yang Tanu tanyakan pun menjawab bahwa tidak ada hujan deras yang disertai angin kencang seperti yang dikatakan Tanu barusan. "Astagfirullahaladzim, berarti semalam kami beneran diikuti," gumam Tanu dengan rasa tak percaya. Dan setelah puas menikmati puncak, mereka pun langsung bergegas untuk turun menuju base camp. Singkatnya sampai akhirnya mereka tiba di base camp Cidahu. Dan disitulah Iwan baru bercerita kalau di saat hujan deras yang disertai angin kencang, ia mendengar suara kereta kencana. Terdengar pula banyak suara orang yang berlalu lalang. Ada pula makhluk lain yang mengikuti mereka dari belakang dengan suara berdem beberapa kali. Juga terdengar ada orang mengobrol di luaran tenda saat mereka memasang tenda dan saat mereka telah tertidur. Sampai pada akhir, Tanu dan teman-temannya pun hanya bisa mengucapkan syukur karena bisa turun Gunung Salak dan pulang dengan selamat.